Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan sesuai janji saya sebelum jeda saya ke Mas Umam kalau begitu. Jadi bagaimana kita mengkaitkan konflik di luar negeri, tekanan dari luar, tapi pada legitimasi. Seberapa itu kemudian berpotensi membahayakan pemerintahan? Begini, doktrin dasar dalam konteks memahami foreign policy itu pasti dipahami sebagai continuation of domestic politics. Jadi every foreign policy is continuation of domestic politics. Artinya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah ke luar negeri tentu harus memiliki legitimasi dan juga judgement secara argumen, secara substance dari dalam negeri. Berdasarkan kepentingan nasional, artinya begitu ya? Tentu berdasarkan kepentingan nasional, meskipun nanti dalam diskursus akademik akan dikejar, apa itu kepentingan nasional, apa kemudian struktur yang membentuk kepentingan nasional, tentu sangat kompleks di sana. Tetapi kalau apa yang tadi diikhtiarkan oleh Pak Presiden mengundang berbagai elemen, tentu setidaknya ini memberikan penjelasan kepada seluruh stakeholders untuk memahami langkah-langkah yang memang tidak mudah untuk dijelaskan. Karena misal tadi Pak Ihsan menyampaikan terkait dengan BOP ya, kita beberapa waktu lalu sudah diskusi panjang tentang itu. Memang positioning kita di BOP 2 minggu yang lalu dengan per hari ini itu effort untuk menjelaskannya itu sangat berbeda. Karena ada shifting geopolitics yang sangat berbeda. Hari ini lebih berat menurut Anda? Tentu dengan apa yang terjadi di Iran, seolah kemudian ada interconnectedness, ada disengagement antara narasi besar tentang global peace dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Tetapi begini, bahwa pengambilan keputusan itu memang tidak diambil dalam ruang vakum. Ada proses panjang dan itu tidak hanya melibatkan Indonesia. Itu melibatkan berbagai elemen kekuatan dunia Islam. Turki ada di sana, Mesir di sana. Oke lah kalau misal kita menganggap kekuatan negara-negara teluk ya, Saudi, kemudian Qatar, Bahrain, dianggap tidak begitu objektif ya. Tetapi bahwa ada proses diskusi di sana, tentu ini menjadi sebuah fenomena geopolitik yang harus di-embrace. Nah, meskipun ada semacam optimisme waktu itu bahwa sekali lagi saya menyitir argumen Jürgen Habermas, untuk menciptakan perdamaian itu mau tidak mau kita juga harus deal dengan troublemaker-nya. Dalam konteks ini Israel hanya satu entitas, tetapi kekuatan di balik Israel itulah yang kemudian menjadi sponsor utamanya. Maka kita bisa memahami ikhtiar yang dilakukan oleh Presiden waktu itu, salah satunya mempertimbangkan itu. Ditambah lagi, ini bukan hanya soal moral call dan juga ethical call dalam konteks geopolitics, tetapi juga barangkali saya berargumen, ada kalkulasi juga geoekonomi. Kalau misal kemudian Trump, seorang erratic leader, berani mengancam Prancis tidak mau bergabung dengan BOP, bisa kita kenakan 200% tarif. Kalau misal kemudian kita, Indonesia, di-invite oleh Trump, the erratic leader, unpredictable, kemudian kita secara tegas menolak, berbeda dengan Turki, berbeda dengan Saudi, berbeda dengan Mesir, bukan tidak mungkin seorang Trump akan melakukan apa yang dia inginkan. Dan karakternya, ini kalau misal argumen-argumen dari berbagai ini ya, dia kan punya karakter yang cukup impulsif ya. Dia mau dan berani melakukan hal-hal yang barangkali unpredictable kepada kekuatan yang secara kekuatan berada di bawah dia. Kalau dia maksud Anda dengan Indonesia China, barangkali memiliki kemudian dia ketakutan agak berpikir ulang. Tetapi dengan Rusia dia berpikir ulang. Tapi dengan Venezuela, dengan Iran, terlebih dengan kita Indonesia. Nah maka ada kalkulasi geopolitik Terlebih yang... dengan Indonesia maksudnya apa? Nah artinya misal tadi Artinya Pak, Anda mengakui kita lemah. artinya tadi kalau misal kita bicara ekonomi... Pengertian dengan Indonesia artinya apa? Pengertiannya kita rentan atau kita lemah? Saya jelaskan Pak ya. Oke. Ya, kalau misal terkait dengan konteks ekonomi, kalau misal dengan situasi ekonomi seperti ini, kemudian ada ancaman tarif ke kita, diakui atau tidak, kita akan terdampak. Nah ini yang kemudian harus kita hitung. Makanya mencermati sebuah kebijakan, tentu kita cermati betul asbabul wurudnya seperti apa. Meskipun dalam proses perumusannya ada banyak kalkulasi, itulah yang kemudian ingin dijelaskan. Kalaupun ada sisi positif, negatif, itu berkembang. Apalagi dengan situasi tren geopolitik yang sangat berbeda, situasi seperti ini memang tidak mudah untuk menjelaskan. Oke, jadi Mas Umam, menurut Anda kekhawatirannya adalah di soal perdagangannya, soal tarifnya tadi, atau soal keamanannya? Kita bisa membayangkan jangan-jangan dimadurokan begitu bahasanya. Kalau misal dalam konteks itu tentu cukup kompleks ya.
Karena bagaimanapun juga kita juga tidak pernah membayangkan ada kekuatan negara yang selama ini mengusung nilai-nilai liberal, mengusung nilai-nilai demokrasi, mengusung nilai-nilai yang sangat ya operasional dalam konteks Washington Consensus, tetapi yang dijalankan completely different secara politik, ekonomi, geopolitics. Nah, artinya apa? Kalau misal kemudian itu diarahkan ke kita, bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Artinya, jangankan kita, Taiwan, sekutu terdekat dia di Asia Timur, dia kasih 15%. Singapura yang sangat tertib. Good man, good boy. Australia, good boy. Diam semua, Pak. Saya pernah berbicara dengan salah satu duta besarnya, bahkan tidak berani berkata di ruang publik, they really concerned dengan terhadap realitas geopolitik ini. Artinya apa? Ada realitas politik internasional yang tidak bisa di-underestimate, tetapi kalau misal kemudian kita berhadapan-hadapan dengan situ, bukan tidak mungkin kita kemudian bersiap menghadapi risiko itu. Jadi kita mencoba untuk menegosiasikan itu. Oke, silakan. Oktober 2025, panggung Mesir itu sudah membuktikan bahwa Trump akan memaksakan perdamaian berbasis kekuatan. Kalau panggung publik tidak sadar bahwa Trump akan memaksakan kehendaknya, itu bohong. Karena terjajar habis semua pemberitaan internasional 10 Oktober 2025 pajang badan dia. Peace through strength. Dan itu muncul lewat National Security Strategy of US, muncul melalui National Defense Strategy of US. Yeah. Artinya apa? Seluruh dunia akan dipaksa tunduk oleh namanya Amerika. Betul. Maka pertanyaannya, tadi kan saya tanya dulu, Indonesia lemah. Kan itu pertanyaannya untuk menghadapi kekuatan Amerika. Kalau kita ngakui lemah, harus ada kejujuran. Harus ada kejujuran. Kalau kita mengakui lemah, maka pertanyaan berikutnya bukan sekedar menerima kelemahan. Tapi kita punya daya kekuatan di mana? Kan ngitung-ngitungnya. Kita ngitung SWOT analysis namanya, kalau pakai model begitu. Walaupun kemudian bisa kita banding-banding yang lainnya. Nah, kalau kita bandingin dalam posisi kita lemah, itu yang saya sebut sebagai dalam perspektif ekonomi, kita memang negara rentan kedaulatan. Didukung dengan persoalan board office yang sebenarnya board office. Ya, lalu kemudian masuk ke dalam persoalan agreement on reciprocal trade, ditambah dengan kasus Iran, maka terbukti sesungguhnya kita bukan hanya pada persoalan ekonomi. Ada persoalan lain di dalamnya. Nah, ketika masuk dalam persoalan lain, Amerika butuh Indonesia untuk mengamankan Indo-Pacific Forum. Amerika butuh Indonesia untuk mengamankan Indo-Pacific Forum. Kenapa Anda kemudian dalam posisi negosiasi, Anda tidak berdiplomasi dulu? Yang Anda maksud Indo-Pacific Forum apa? Loh, pengamanan Asia Tenggara. Maksud Anda region? Loh, iya, region. Bukan forum kan? Iya, forumnya adalah Indo-Pasifik. Indo-Pasifik. Oke, silakan dikoreksi. Ya. Nah, kalau kita ngeliat dalam kerangka Indo-Pasifik gitu ya, kan ada dua, ada forumnya namanya pertahanan, ada forum ekonomi, dua-duanya. Shanghai pada tahun bagaimana Pak Prabowo hadir sebagai Menan, itu dia sudah tunjukkan bagaimana dia hadir melihat soal pertahanan di Indo-Pasifik. Tapi berikutnya juga soal ekonomi. Amerika butuh Indonesia untuk pengamanan Indo-Pasifik. Itu Anda mesti tahu. Kalau Indonesia begitu. Sudah tahu. Ya, makanya analisis jangan begitu. Tambah lagi sekarang. Gini, posisi sebentar. ya. Sebentar. Tadi Anda saya dengarkan. Siap, silakan. Tambah lagi namanya, selama sekian tahun, dari namanya Indonesia menerima prinsip free floating exchange rate, Amerika menikmati indahnya jatuhnya nilai tukar. Oke, baik. Itu yang mesti Anda tahu. Secara struktural ekonomi politik itu begitu. Gitu loh melihatnya. Mas Umam, giliran Anda. Sangat kompleks. Karena bagaimanapun juga, begini, kalau misal dalam konteks entitas BOP, kita selama ini sangat percaya terhadap multilateralisme, Pak. Dan kemudian kita dihadapkan pada realitas panjang 1 abad, pasca Perang Dunia I, Perang Dunia II, era Perang Dingin, tidak ada satupun instrumen multilateralisme yang kemudian berhasil. Semua yang sepertinya di atas kertas ini adalah sebuah instrumen yang kuat, faktanya dia tidak kuat. PBB meaningless, berapa resolusi PBB? UNSC, mana? Berapa resolusi UNSC yang dijalankan? Tidak ada. Artinya apa? Kembali ke logika Habermas tadi, kita mencoba berikhtiar itu. Meskipun dalam konteks yang sama, yang kita bayangkan waktu itu, bagaimana kemudian kita mampu, dalam konteks ini mungkin agak absurd, mengepung atau setidaknya menunjukkan
alliance strategic alliance, bukan hanya dengan elemen-elemen yang ada di BOP khusus, tetapi kekuatan-kekuatan yang selama ini 18 dari total sekarang 28 ya, itu mendukung Palestina. Seperti Turki, Saudi, Bahrain, Qatar selama ini sebelum perang Iran ya, artinya bahwa ini adalah upaya ikhtiar meskipun kecil untuk kemudian melakukan itu. Nah, memang tidak mudah. Nah, maka kemudian dalam konteks ini, argumen tadi yang disampaikan oleh Pak Ihsan justified. Tidak ada yang salah dengan itu. Kepentingan US di Indo-Pasifik juga sangat clear. Tetapi juga di saat yang sama, kita juga ingin melakukan ikhtiar. Mungkin kemungkinannya kecil untuk melakukan mempengaruhi kebijakan, kemudian untuk menavigasi kebijakan. Tetapi ini adalah langkah yang setidaknya sudah berbeda, sangat berbeda dengan era sejak Perang Dunia I, II sampai era Perang Dingin. Ada harapan, meskipun saat ini tampaknya agak berbeda kita mencermati situasinya. Oke, tahan dulu, saya ke Mbak Cempaka kalau begitu. Jadi artinya kalau Indonesia take a side dengan negara-negara yang ada di BOP, itu menguntungkan kita atau sebetulnya malah mengaburkan kepentingan kita, Mbak Cempaka? Saya ingin melihat ini sebagai sebuah konsekuensi, ada 4 konsekuensi ya. Terkait dengan perang Iran dulu. Pertama terkait ini sudah 10 hari, ini hari ke-10 dan ada 4 konsekuensi paling enggak dari tadi sudah disampaikan oleh Pak Umar maupun Pak Ihsan terkait diplomasi. Tadi sudah disampaikan. Bagaimana konsekuensi diplomasi ini Indonesia sudah melakukan strategic alignment dan sebenarnya tidak hanya melalui forum-forum seperti dengan yang disampaikan BOP, tapi juga misalnya BRICS, tapi juga ASEAN. Dan juga salah satu yang kita lihat adalah bagaimana Indonesia sekarang mendekati like-minded countries. Tadi sudah disampaikan beberapa negara misalnya seperti Turki, Pakistan juga, itu juga terlebih kalau misalnya kita lihat secara ekonomi ada 4 lensa yang saya ingin gunakan. Dalam konteks ini lensa diplomasi tadi, Pakistan, Cina, dan Rusia saat ini diberikan akses khusus oleh Iran untuk melewati Selat Hormuz. Nah, dalam konteks ini Indonesia juga mendekati Pakistan untuk sebagai like-minded countries untuk mengamankan dalam konteks diplomasinya. Dan mungkin lensa lain terkait dengan information. Nah, information ini kita lihat bagaimana aspek informasi terkait dengan BOP, bagaimana isu Iran ini sudah berkelindan dengan isu-isu lainnya. Jadi, maksud Anda berarti Indonesia mencari pintu lain melalui Pakistan untuk bisa memudahkan lewat Selat Hormuz tadi? Itu yang saya tangkap begitu kan? Saat ini Pakistan memiliki trust, berarti Iran memberikan trust pada Pakistan. Dan saat ini juga Indonesia telah telah berusaha untuk bernegosiasi dengan Pakistan dan sepertinya Pakistan pun terbuka untuk negosiasi ini. Jadi artinya posisi Indonesia take a side dengan banyak pihak itu menguntungkan kita, kepentingan. Kalau kita lihat bahkan Januari lalu 2026 lalu Rusia, Cina dan Iran memiliki yang disebut dengan strategic agreement. Tapi sampai saat ini apakah kita lihat Rusia dan Cina mendukung atau membantu langsung atau bahkan menyatakan akan memberikan bantuan? Tidak. Nah, kita lihat bagaimana bahkan sebesar Rusia dan Cina saja melakukan hedging. Nah, dalam konteks ini Indonesia sebagai middle power sangat logis, saya rasa sangat logis untuk melakukan hedging juga. Hedging itu motifnya menghindar perang nuklir. Terutama karena beberapa pihak sudah tegas-tegas punya ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, satu. Yang kedua, strategic alignment yang disebut tadi, mestinya tadi kalau pakai istilah umum, balik dulu pada kekuatan dalam. Kekuatan dalam negerinya untuk melakukan strategic alignment-nya kayak apa? Kalau Anda berpikir, saya pergi ke BRICS dan pada saat yang sama saya pergi juga ke Barat, maka pertanyaan besarnya menjadi, alignment apa yang bisa membuat Anda punya posisi memang bisa mengalignmentkan, menyeimbangkan hubungan. Kan ini pertanyaannya. Jadi kalau tadi Umam bilang, memang kecil peluangnya. Loh kalau peluangnya kecil, maka percobaan itu harusnya mengukur, menakar diri sendiri. Sehingga tidak menimbul ejekan dari dalam negeri. Jadi menurut Anda tidak bisa menyeimbangkan? Tidak menimbulkan ejekan dari negara tetangga. Itu persoalan pokoknya. Kan pertanyaannya begini, ketika Anda muncul ke dalam sebuah strategic alignment untuk merujuk pada Indonesia bangun aliansi dengan BRICS, Indonesia bangun, maka pertanyaan besarnya menjadi posisi tawar yang Anda punya apa? Ketika masuk ke dalam agreement on reciprocal trade, kelihatan Indonesia tidak punya daya tawar. Mbak Cempaka, tanggapan Anda? Saya setuju ya, tadi mungkin kalau men-cite apa yang disampaikan Mas Umam tadi sebelumnya gitu ya, bahwa memang dalam konteks bernegosiasi dengan Amerika Serikat gitu ya, dan melalui RTA memang ada IRT, mohon maaf, saya koreksi IRT begitu.
memang ada ketidakseimbangan begitu ya, ketidakseimbangan. Tapi dalam konteks ini, kalau dalam kita lihat juga misalnya Iran gitu ya, dalam konteks perangnya Iran, ini sifatnya asimetris Pak. Begitu. Jadi memang secara kemampuan memang kita ada kelemahan, tapi mungkin saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi. Harus ada juga komunikasi dalam konteks mengakui bahwa memang kita lemah di dalam beberapa sisi dan bagaimana kita bisa memperkuatnya. Begitu Bapak. Saya ingin tadi Umam menyebut kita masuk ke dalam Washington Consensus. Saya tidak ingin terjebak di situ. Karena kalau Anda masuk ke dalam kerangka Washington Consensus, Anda akan masuk terperangkap lebih dalam. Oke ya? Maka kajiannya menjadi Anda jangan mulai dengan posisi kelemahan tanpa melihat Anda punya kekuatan. Tinggalkan dulu model berpikirnya begitu. Bahwa Anda kemudian, oh kita lemah, nggak bisa begitu. Posisikan dulu di mana kekuatan kita untuk bisa tampil dalam posisi tawar. Kalau saya menggunakan argumentasi Umam nih. Kalau Anda ingin tampil sebagai bagian dari strategic alignment, posisikan dulu. Sehingga Anda yakin Anda tidak sia-sia di sana. Atau daya tawar apa yang kita punya Pak Ihsan? Nah, tadi yang saya bilang, salah satu, begini, ini menarik. Karena itu kita nggak bisa melihat kasus Venezuela, kasus Iran sekarang, itu jangkauannya pendek. Iran itu kasus 49 tahun. Oke. Venezuela itu kasus dari namanya Hugo Chavez. Gagalnya yang namanya kudeta. Itu di 97-98. Ceritanya panjang. Nah kalau kita mundur ke belakang dalam kerangka itu, maka yang mesti kita tahu tadi seperti misalnya BOP. Kita mesti lihat pertarungan muncul pada cerita Oktober 2025. Bagaimana Trump mengundang seluruhnya. Jadi kalau dikutip tadi Turki, Mesir, Bahrain, dia bagian dari Amerika. Udah jelas gitu. Jadi ketika kita muncul di BOP dan kita lihat semuanya strengthnya dalam posisi kekuatan Trump, maka muncul pertanyaan. Saya bisa menawarkan pemikiran apa di dalamnya? Padahal konstitusi kita, sebentar. Padahal konstitusi kita mengatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan karena itu penjajahan dengan segala bentuknya harus dihapuskan. Itu kata kunci di situ, gitu loh. Oke, tahan Mas Umam, singkat. Poin, Pak. Kalau prinsip dasar itu, semua di antara kita tidak ada yang mendebat. Mau yang oposisi, yang di pemerintahan, kita semuanya niatnya juga baik. Kita juga tidak ada satu posisi yang kemudian membenarkan apa yang terjadi saat ini. Bahwa itu adalah realitas politik internasional. Memang coraknya sedang realis, completely realis. Bahkan kalau misal kemudian dalam situasi seperti ini, corak liberal sama sekali tidak ada. Kalau misal tadi Washington Consensus dengan segala keterbatasan, itu sudah dibabat habis dengan realitas per hari ini. Nah maka kemudian kita mencoba melakukan mungkin bagian dari renegosiasi terhadap situasi. Tidak mudah, karena kalau misal tadi diharapkan melakukan acknowledgement terhadap kekuatan, kita tidak perlu melakukan acknowledgement, data juga sudah berbicara. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba untuk menghadirkan komunikasi di level internasional yang barangkali itu bisa menjadi alternatif bagi structural deadlock. Kalau bicara PBB daya tawarnya deadlock. apa yang bisa ini? Saya ingin lebih spesifik. Deadlock. Oki yang selama ini kemudian diharapkan menjadi garda terdepan bagi pembelaan bagi Palestina. Saya masih ingat betul, 1990 Huntington almarhum, political scientist Harvard, menulis ada satu chapter di dalam bukunya The Clash of Civilization, mengidentifikasi bahwa Oki sampai kapanpun tidak akan useful. Dia akan mengalami structural disengagement. Kenapa? Karena memang dia sepertinya, kalau misal dalam bahasa Cliff Archer, organisasi internasional kan fungsikan 3. Mulai dari aktor independen, kemudian sebagai wadah, termasuk juga sebagai media bagaimana kepentingan itu berlaku. Dalam konteks ini, Oki yang dibayangkan oleh publik, termasuk PBB, dianggap sebagai aktor independen. Faktanya tidak. Dia berarti adalah bagian dari kekuatan, subordinasi dari big power. Dalam konteks ini siapa? Amerika Serikat. Nah, situasi itulah yang barangkali menggait kita. Ini ada situasi yang tidak mudah. Ini adalah bagian dari ikhtiar. Meskipun juga, kita juga notice Pak, ada anomali-anomali seperti itu. Maka dalam konteks ini, diskusi dengan Erdogan, diskusi dengan elemen-elemen yang lain. Kalaupun kemudian Turki, kemudian oke lah, kita coret negara-negara Teluk Pak ya. Tetapi dengan negara-negara yang lainnya, yang kita harapkan juga kemudian menghadapi situasi yang sama, kita harapkan ada engagement di situ. Jangankan Indonesia. Yang terakhir, Inggris Pak. Kekuatan Inggris. Kemarin kita lihat ya, sidang parlemennya, Sir Edward Jonathan Davey. Salah satu kongres senior
member of parliament senior di Inggris. Dia menyampaikan secara terbuka di forum parlemen Inggris. Levelnya Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, itu saja mencoba menghindari perdebatan dan juga konfrontasi terbuka Oke, baik, saya tangkap. dengan Trump. Artinya apa? Level Inggris, dia mencoba menavigasi itu. Tentu dalam konteks ini, pemerintah Indonesia, kita juga paham mana yang sesuai dengan garis kepentingan nasional kita, mana yang tidak. Baik. Kita mencoba menavigasi itu. Tentu dengan prinsip-prinsip dasar Oke, dan politik landasan aktif dan rasionalitas juga tadi ya. non-blok kita. Baik, Dengan baik. segala Tahan dulu rasionalisasi Bapak yang ada. sekalian, kita akan jeda senak, usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.